Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim amma ba'd. Hadirin akramakumullah. Dalam majelis kali ini kita sama-sama akan bermuzakarah tentang adab-adab jaulah di kalangan Jama'atut Tabligh. Baik, sebagaimana kerja dakwah di kampung kita, di mahala kita, dengan amal-amal makomi yang sudah diarahkan oleh orang-orang tua kita, di antaranya ada amal jaulah. Dan jaulah ini telah diberi arahan oleh orang tua kita, para masyayikh kita, agar supaya sebaiknya dan seharusnya diamalkan adab-adabnya. Hadirin akramakumullah, semua anbiya alaihi salatu wassalam mengadakan jaulah. Artinya semua para nabi ini menjumpai manusia untuk diajak beriman kepada Allah. Dan jaulah ini merupakan kumpulan dari kerja dan dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, yaitu kerja dakwah ilallah, kerja ta'lim wa ta'lum, kerja zikir wal ibadah, dan khidmat. Kemudian jaulah adalah merupakan tulang punggung dalam usaha dakwah. Sedangkan dakwah merupakan tulang punggung dalam agama. Dan jaulah sangat penting bagi agama. Jika tidak ada jaulah, maka agama semakin lama akan semakin dibiarkan oleh umat, dan agama akan semakin lama semakin punah. Semakin lama agama akan tinggal namanya saja. Kemudian semakin lama nantinya Al-Quran itu sendiri akan tinggal tulisannya saja. Maka perlu kita sebelum jaulah kita adakan muzakarah adab jaulah. Di antaranya jaulah ini punya maksud dan tujuannya. Jadi maksud dan tujuannya untuk membentuk sifat sabar, sifat tawadu, sifat ikhlas, ihsan, dan sifat-sifat lainnya. Sehingga mudah mengamalkan kurang lebih 154 hukum Islam. Dan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan mengekalkan hidayah dalam diri kita, dan menjadi asbab tersebarnya hidayah pada diri umat atau pada orang lain. Fadilah atau keuntungan dari jaulah, yaitu siapa saja yang mengalami kesusahan untuk mengajak seseorang dalam jaulah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkah kakinya masuk ke jannah insyaallah. Kemudian setiap langkah kaki akan mengangkat derajatnya 700 kali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menggugurkan dosa-dosa. Dan kemudian para malaikat dan seluruh makhluk, baik yang di darat dan di laut dan di angkasa, memohon ampunan bagi orang-orang yang berjaulah. Dan berikutnya para malaikat merendahkan sayapnya untuk dilalui, dan debu-debu yang menempel akan menjadi tameng asap dari api neraka. Selanjutnya, berdiri sesaat di jalan Allah lebih baik daripada beribadah di depan Hajarul Aswad pada malam Lailatul Qadar. Kemudian barang siapa yang terluka di jalan Allah
atau tertimpa musibah, maka sesungguhnya ia akan dibangkitkan dengan darah yang masih menetes, seperti keadaannya pada waktu ia terluka, yang warna darahnya seperti ja'faron dan harumnya seperti harum kasturi. Baik, kelompok Jaulah terbagi dua. Itu yang pertama, kelompok yang ada di dalam masjid. Yang ada di dalam masjid adalah yang pertama mudzakir atau zakirin. Tugasnya berzikir dengan khusyuk dan berdoa memohon hidayah bagi umat hingga meneteskan air mata, dan baru berhenti bila jemaah yang di luar telah kembali. Yang kedua ada muqarrar, takrir. Yang ketiga mustami', yaitu para pendengar. Tugasnya tawajjuh mendengar pembicaraan takrir. Yang keempat istiqbal. Tugasnya menyambut orang yang datang ke masjid lalu mempersilahkan duduk dalam majelis takrir, juga menunggu dengan penuh kerisauan dan fikir kepada saudaranya yang belum datang ke masjid. Kelompok yang kedua, kelompok yang ada di luar masjid. Yang pertama terdiri dari dalil. Sebaik-baik penunjuk jalan atau dalil ini adalah warga tempatan atau warga setempat untuk menunjukkan mana rumah muslim, mana rumah ulama, umara, ahli masjid, ahli dakwah dan lain sebagainya. Yang kedua ada mutakallim, yaitu sebagai pembicara atau juru bicara tentang bagaimana pentingnya iman, sehingga orang yang didatangi diberi pembicaraan pentingnya iman dan taat kepada Allah.